Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udzwan amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan persaudaraan dan persahabatan serta melarang perpecahan dan perdebatan serta permusuhan. Selamat malam M. Sampurasun. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, pada awal Syawal ini sedang trendinya menjadi isu sentral, yaitu pelaksanaan halal bihalal. Oleh karena itu, sedikit kita akan menyoroti hal ini. Halal bihalal, ada juga para ulama menyebut halal bil halal, itu adalah sangat populer di kaum muslimin, terutama di negeri tercinta Republik Indonesia ini, negeri kita ya. Tapi menurut para ulama, jangan dicari atau menelusuri kata halal bihalal ini ada di Quran, ada di hadis, atau ada di kitab-kitab fikih. Di sana tidak ada katanya menurutnya. Demikian pula kata halal bihalal jangan ditanyakan kepada orang Timur Tengah. Di negara-negara Arab, sekalipun di Arab Saudi, pusatnya ibadah kita di daerah Mekah dan Madinah itu. Halal bihalal adalah kearifan lokal, ya, kearifan lokal yang terjadi di Republik kita. Menurut sejarahnya, dari beberapa penulis mengatakan bahwa ini terjadi pada saat Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau setelah Hari Raya Idul Fitri mengumpulkan, memanggil, mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk silaturahmi. Tempatnya tidak diketahui, tahunnya juga tidak ada dalam catatan itu. Yang jelas bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu dari Jombang mengatakan bahwa pertemuan itu namanya halal bihalal. Tidak disebutkan artinya, tapi Bapak Presiden Soekarno itu tersenyum dan setuju kalau istilah itu menarik dan dijadikan momen nasional untuk dilaksanakan setiap setelah Hari Raya Idul Fitri. Dari situlah tersebar kemana-mana istilah halal bihalal seolah-olah menjadi wajib. Bagus kan? Ya, bagus ke arah kebaikan. Tapi kalau kita telusuri dari makna halal bihalal ini sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali. Ada beberapa syarat yang terkandung di dalam halal bihalal itu. Yang pertama adalah silaturahim. Nah, ini juga beda. Ada orang yang menyebut silaturahmi, ada yang menyebut silaturahim. Kalau secara nasional itu disebutnya silaturahim. Silaturahmi, Aki menganut ajaran silaturahim karena kata orang tua itu silah itu nepungkeun, rahim itu keselamatan. Sedangkan silaturahmi ada juga para ulama menyebut dengan arti yang lain. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita menyampaikan ini, melaksanakan ini sesuai dengan anjuran Rasul. As-silaturahmi tatwilul umuri wa tazidur rizqo.
Barang siapa yang melaksanakan silaturahmi akan panjang umur dan banyak rezeki. Itu juga perlu diguar. Panjang umur dalam arti apa dan banyak rezeki dalam arti apa. Bukan saatnya sekarang. Kita pelajari bersama ya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istihlal. Istihlal itu adalah saling menghalalkan. Saling menghalalkan terutama dari kehidupan perdata, dari kehidupan saling memberi di antara kita, saling membutuhkan terutama dari segi duniawi, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Karena penyair-penyair Arab menyebut al-halalu bil halali fahuwa halalu. Al-halalu biharomi fahuwa haramun. Al-haramu bil halali fahuwa haramun. Al-haramu biharomi fahuwa haram. Jadi hanya satu adalah rezeki yang halal didapat dengan proses yang halal maka akan menjadi halal. Kita saling menghalalkan dalam hal ini. Barangkali saja yang dimakan oleh kita itu orang yang punyanya belum ridho. Nah ini mudah-mudahan yang diberikan ke kita, mudah-mudahan pemerintah memberikan THR itu ikhlas. Halal begitu ya. Tidak menggerutu Menteri Keuangan, tidak menjadi inflasi, tidak menjadi macam-macam begitu ya. Sehingga kita membelikannya dengan lega, kita adalah sangat mengharapkan kehalalannya. Itu yang ke-1. Yang kedua. Jadi yang ke-1 silaturahim. Yang kedua adalah istihlal. Yang ketiga adalah istighfar. Istighfar itu adalah saling memaafkan. Waduh, itu kan disebut memaafkan, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Mobil tangki Pangandaran ke Cilacap bawa asin. Aki banyak kesalahan, mohon maaf lahir batin. Itu versinya Rukman, wajah buruk tapi beriman. Itu adalah makna yang ketiga. Yang keempat adalah istirdo. Ya, istrido. Jadi saling ridho, saling kalau ada ganjalan dalam hati, ya jangan unek-unek, jangan dendam karena dendam akan membawa malapetaka masa yang akan datang. Mudah-mudahan kesalahan kita lahir dan batin dunia sampai akhirat. Mending ditagih di dunia kata para ulama daripada nanti kita ditagih di akhirat. Itulah makna-makna dalam daripada halal bihalal yang ketemu oleh Aki. Mudah-mudahan ini terutama ini. Hati-hati nih, siapa? Yaitu para petugas kita. Kepada siapa? Kepada para kader kita, kepada ketua pos KB kita, kepada TPK kita yang selalu nyuruh saja. Padahal mereka itu jauh lebih sedikit penghasilannya, bahkan sampai dikatakan tidak mendapat apa-apa, sedangkan kita macam-macam lah ya, dapat gaji, dapat THR, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Tapi mereka sebagai ujung tombak, kita harus minta maaf pada mereka, jangan mereka yang minta maaf kepada kita ya. Kalau kita kemarin Aki bahas bahwa kita harus reti, rendah hati dan murah hati. Ya, itu adalah makna daripada hikmah Idul Fitri yang dilanjutkan dengan acara-acara atau perilaku halal bihalal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.